Zenshūchu no Kokyu. Di seri Kimetsu no Yaiba, para pemburu iblis memiliki jurus masing-masing yang disebut dengan Zenshūchu no Kokyu, atau artinya teknik pernafasan konsentrasi penuh. Nah, teknik pernafasan ini sudah ada sejak zaman dahulu, tepatnya di era Sengoku, sekitar tahun 1493-an. Kali ini kita akan bahas seluruh teknik pernafasan yang ada di seri Kimetsu no Yaiba yang berjumlah 14 teknik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Seluruh teknik pernafasan sebenarnya berasal dari satu sumber, yaitu teknik pernafasan matahari. Dan dari teknik pernafasan matahari lahirlah 5 teknik pernafasan turunannya, yaitu teknik pernafasan air, api, batu, angin, dan juga petir. Lalu, dari teknik pernafasan air muncul lagi turunannya, yaitu teknik pernafasan ular dan bunga. Dan dari pernafasan bunga lahir pernafasan serangga. Teknik pernafasan api juga memiliki satu turunan lagi, yaitu teknik pernafasan cinta. Lalu dari teknik pernafasan angin lahir 2 teknik, yaitu pernafasan kabut dan pernafasan hewan buas. Sedangkan dari teknik pernafasan petir juga lahir satu teknik turunannya, yaitu teknik pernafasan suara. Dan yang terakhir, ada satu teknik lagi yang lahir dari pernafasan matahari secara langsung, yaitu teknik pernafasan bulan, yang hanya dikuasai oleh satu orang saja. Nah, setelah tahu semua ini, ayo kita bahas satu persatu secara singkat. Mizuno Kokyu atau teknik pernafasan air. Mungkin teknik pernafasan ini adalah yang paling populer di kalangan penonton Kimetsu no Yaiba. Ya, soalnya teknik pernafasan ini sudah sering ditunjukkan dari awal seri ini tayang. Pengguna pernafasan air yang diketahui ada beberapa orang. Di antaranya Tomio Kagyu, Urokodaki Sakonji, Kamato Tanjiro, Sabito, Makomo, Murata-san, dan juga Kanzaki Aoi. Teknik pernafasan air adalah salah satu teknik pernafasan yang tertua, di mana di setiap zaman pasti ada pilar pemburu iblis yang menggunakan teknik pernafasan air ini. Salah satu hal yang bikin teknik pernafasan ini terus digunakan adalah karena pilar air mau mengajarkan ilmunya bahkan kepada anak-anak pemula sekalipun. Hal ini dibuktikan dengan adanya banyak murid dari Urokodaki Sakonji-san. Selanjutnya ada teknik pernafasan bunga atau bahasa Jepangnya Hana no Kokyu yang merupakan turunan dari teknik pernafasan air. Pengguna pernafasan bunga yang diketahui adalah Kocho Kanae, sang mantan pilar bunga, dan juga Suyuri Kanao yang merupakan Suguko dari Kocho Shinobu. Seluruh nama jurus yang ada di teknik pernafasan bunga mengandung nama bunga. Ya, ini hal yang wajar sih, nggak mungkin teknik pernafasan bunga jurusnya pakai nama-nama ikan, kan aneh ya jadinya. Mushino Kokyu atau teknik pernafasan serangga merupakan turunan dari teknik pernafasan bunga. Dan satu-satunya pengguna teknik pernafasan ini adalah sang pilar serangga Kocho Shinobu. Uniknya, Shinobu adalah satu-satunya pilar yang bisa membunuh iblis tanpa menebas leher iblis tersebut. Shinobu membunuh iblis dengan ramuan racun khusus yang dibuatnya. Oleh sebab itu jugalah bentuk Nichirin milik Shinobu ini unik. Hanya tajam di bagian ujungnya saja, karena memang Nichirinnya tidak digunakan untuk menebas leher iblis. Lalu, berbeda dengan teknik pernafasan lain yang menggunakan kata yang artinya bentuk, misalnya, Mizuno Kokyu Ichi no Kata, teknik pernafasan air bentuk pertama. Nah, teknik pernafasan serangga ini menggunakan mai, yang artinya tarian. Jadi, misalnya gini, Mushino Kokyu Cho no mai, yang artinya teknik pernafasan serangga tarian kupu-kupu. Dan tentu saja jurus-jurus yang lain juga menggunakan nama tarian serangga.
Selanjutnya ada teknik pernafasan ular atau Hebino-Kokyu. Pengguna teknik pernafasan ini juga hanya satu orang, yaitu sang pilar ular, Iguro Obanai. Teknik pernafasan ular ini adalah turunan dari teknik pernafasan air, di mana serangan dari jurus-jurusnya memanfaatkan ular sebagai senjata utamanya. Titik kuat dari teknik pernafasan ini bukanlah pada kekuatannya, namun terletak pada kecepatan dan kelincahan serangannya. Nichirin yang dimiliki oleh Iguro juga termasuk unik, karena memiliki bentuk yang bergelombang seperti ular. Teknik pernafasan api atau Hono no Kokyu adalah salah satu teknik pernafasan yang ada sejak zaman dahulu, sama seperti teknik pernafasan air. Pengguna teknik pernafasan api yang diketahui hanyalah sang pilar api Rengoku Kyojuro, ayahnya Rengoku, yaitu Shinjuro, dan juga Kanroji Mitsuri yang merupakan murid dari Rengoku Kyojuro. Meskipun ujung-ujungnya Kanroji tidak menggunakan teknik pernafasan api lagi, semenjak dia menemukan teknik pernafasannya sendiri, yaitu teknik pernafasan cinta. Lebih detailnya aku bahas nanti. Balik ke topik teknik pernafasan api. Sebenarnya dalam bahasa Jepang ada dua kata yang berarti api, Hono dan juga Hi. Namun seperti yang telah kita ketahui di awal Arc Entertainment District, teknik pernafasan api tidak disebut dengan Hinokokyu, karena Hinokokyu ternyata adalah nama dari teknik pernafasan matahari. Begini perbandingan kanjinya. Yang atas adalah kanji api, dan yang bawah adalah kanji matahari. Yang keduanya sama-sama dibaca dengan Hi. Seperti yang telah kusebutin tadi, teknik pernafasan cinta atau Koi no Kokyu adalah teknik pernafasan yang dibuat oleh sang pilar cinta, yaitu Kanroji Mitsuri. Teknik pernafasan ini merupakan turunan dari teknik pernafasan api, memiliki pergerakan yang lincah dan susah ditebak seperti seekor kucing. Bahkan nama-nama jurusnya saja banyak yang menggunakan nama kucing. Kenapa seperti kucing? Ya, kayaknya Kanroji terinspirasi oleh pergerakan lincah seekor kucing yang sangat bebas dan tanpa pola. Sehingga teknik pernafasan cinta ini diciptakan oleh Kanroji Mitsuri. Kaze no Kokyu atau teknik pernafasan angin adalah salah satu dari 5 teknik utama turunan dari teknik pernafasan matahari. Harusnya teknik pernafasan ini juga banyak penggunanya, namun sayangnya yang diketahui hanya 2 nama. Shinazugawa Sanemi, sang pilar angin, dan juga rekan Sanemi yang telah meninggal bernama Kumeno Masachika. Teknik pernafasan kabut, atau dalam bahasa Jepang disebut Kasumi no Kokyu. Entah mengapa aku ngerasa nama teknik pernafasan kabut ini adalah yang paling keren, jika dibandingkan dengan nama teknik pernafasan lainnya. Dalam bahasa Jepang ada beberapa istilah untuk menyebut kabut. 2 di antaranya adalah Kasumi dan Kiri. Artinya sama-sama kabut, bedanya di era Heian dulu, Kasumi adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kabut di musim semi. Sedangkan Kiri adalah istilah untuk kabut di musim gugur. Teknik pernafasan kabut ini adalah turunan dari teknik pernafasan angin. Pengguna yang diketahui cuma satu orang, yaitu sang pilar kabut Tokito Muichiro. Kamu pasti udah tidak asing dengan teknik pernafasan yang satu ini, karena digunakan oleh salah satu tokoh utama kita, yaitu Hashibira Inosuke. Teknik pernafasan ini juga keren namanya, Kedamono no Kokyu. Kenapa dinamakan teknik pernafasan hewan buas? Ya, lihat aja Inosuke. Topengnya aja udah kelihatan kayak babi hutan yang buas banget. Teknik pernafasan ini berfokus pada kekuatan fisik layaknya hewan buas yang siap mencabik-cabik mangsanya. Selain itu, nama-nama jurusnya juga unik.
bukan menggunakan kata, tapi menggunakan kiba yang artinya taring. Jadi kayak gini contohnya. Kedamono no kokyu, san no kiba. Teknik pernafasan binatang buas, taring ketiga. Tapi ada dua jurus yang tidak menggunakan kiba, tapi menggunakan kata, yaitu jurus ke-7 dan jurus ke-8. Alasannya kenapa, aku juga belum tahu sampai saat ini. Selanjutnya ada Kaminari no Kokyu atau teknik pernafasan petir. Kamu juga pasti udah familiar dengan teknik pernafasan yang satu ini. Teknik ini berfokus pada kekuatan kaki yang membuat serangannya secepat kilat. Teknik pernafasan petir adalah salah satu dari 5 teknik pernafasan utama, dan pengguna yang diketahui ada 3 orang untuk saat ini, yaitu Agatsuma Zenitsu, Kaigaku yang merupakan senior dari Zenitsu, dan juga kakek Kuwajima Jigoro, mentor mereka berdua. Hubungan antara para pengguna teknik pernafasan petir ini juga tidaklah bagus. Kapan-kapan akan kubahas di video lainnya. Kali ini lanjut aja kita bahas teknik pernafasan suara. Lalu ada teknik pernafasan yang sering kita lihat akhir-akhir ini di anime Kimetsu no Yaiba season kedua, yaitu Otono Kokyu atau teknik pernafasan suara. Adalah teknik turunan dari teknik pernafasan petir. Uzui menggabungkan teknik pernafasan petir dan keterampilannya sebagai shinobi dan jadilah teknik pernafasan suara ini. Untuk aksi-aksi penggunaan teknik ini bisa kita lihat langsung di anime Kimetsu no Yaiba season kedua. Aku pernah bahas Uzui dan poligami yang dia lakukan. Jika kamu belum nonton video pembahasannya, bisa cek link yang ada di deskripsi video ini. Selanjutnya ada teknik pernafasan batu atau Iwano Kokyu. Adalah salah satu dari 5 teknik pernafasan utama. Namun sayangnya pengguna yang diketahui hanya 1 orang, yaitu sang pilar batu Himejima Gyome. Sesuai dengan namanya, teknik pernafasan ini memanfaatkan kekuatan fisik yang keras seperti batu. Apalagi ditambah dengan bentuk badan Himejima yang besarnya kayak gorila. Tidak heran jika Himejima jadi pilar yang paling kuat. Karena memang kekuatan dan ketangguhan tubuhnya tak terkalahkan oleh para pilar lainnya. Teknik pernafasan kali ini agak berbeda, karena pengguna teknik pernafasan ini adalah seorang iblis. Dan dialah satu-satunya pengguna teknik pernafasan bulan, atau Tsukino Kokyu. Iblis itu adalah Kokushibo, sang iblis bulan atas ranking pertama. Kokushibo adalah seorang samurai yang lahir di zaman Sengoku, dan dia memiliki adik yang sangat berbakat bernama Yorichi. Awalnya, Kokushibo dan Yorichi adalah seorang pemburu iblis, tapi karena Kokushibo memiliki ambisi yang besar untuk mengalahkan adiknya, akhirnya Kokushibo memilih untuk hidup abadi dan menjadi seorang iblis. Tapi sangat disayangkan, selama dia hidup pun dia tidak bisa menandingi kekuatan adiknya, yaitu Yorichi, meskipun Kokushibo sudah berubah menjadi makhluk abadi. Lain kali mungkin kita juga akan bisa bahas tentang drama antara Kokushibo dan Yorichi. Sekarang kita lanjut aja ke teknik pernafasan yang terakhir, yaitu teknik pernafasan matahari. Lalu teknik pernafasan yang terakhir, dan merupakan teknik pernafasan yang paling kuat, yaitu pernafasan matahari, atau bahasa Jepangnya Hino Kokyu. Kenapa teknik pernafasan ini ada? Teknik pernafasan dibuat agar kekuatan manusia bisa menandingi kekuatan iblis. Karena kekuatan manusia normal tak akan bisa menandingi kekuatan iblis yang sangat bengis. Bermula dari teknik pernafasan matahari dan diikuti oleh semua teknik pernafasan turunannya. Nah, orang yang menciptakan teknik ini adalah Sugikuni Yorichi, adik dari iblis bulan atas ranking pertama Kokushibo.
Sayangnya, teknik pernafasan ini tidak bisa dipelajari oleh semua orang. Bahkan sang kakak, yaitu Kokushibo pun, tidak bisa menggunakan teknik pernafasan ini. Hanya bisa menggunakan teknik pernafasan tiruannya, yaitu teknik pernafasan bulan. Siapa saja pengguna teknik pernafasan matahari? Tentu saja sang pencipta tekniknya, Sugikuni Yorichi, lalu ada Sumiyoshi yang merupakan teman Yorichi, dan Sumiyoshi terus mewariskan ke keturunannya, sampailah ke generasi Tanjiro. Teknik pernafasan matahari diturunkan lewat tarian yang disebut dengan Hinokami Kagura. Itulah mengapa ayah Rengoku menyebut Tanjiro sebagai pengguna teknik pernafasan matahari. Karena saat itu ayah Rengoku melihat anting yang dipakai Tanjiro adalah anting pengguna teknik pernafasan matahari. Itulah 14 teknik pernafasan yang ada di seri Kimetsu no Yaiba. Teknik mana yang paling kamu sukai? Komen di bawah ya. Bagi kalian yang suka pembahasan Kimetsu no Yaiba, bisa subscribe channel Anime Asik dan nyalakan juga loncengnya. Makasih udah nonton video ini sampai akhir. Moshi kono doga ga iinate omottara gutto botan to channel登録 onegai shimasu. Kalau kamu ngerasa video ini bagus, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video Anime Asik selanjutnya.